أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدره العظيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آيات أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. وقال أيضا وفي معنى الحديث: الرجاء شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadirin al-afadil, jami'il masyayikh, para sesepuh, wabil khusus pimpinan DKM Masjid Jami Darussalam, mata'anallahu bitul hayati wa kathul amsalahu, beserta segenap pengurus masjid yang mulia ini yang saya cinta dan saya hormati, Ketua MWC, Mustasyar, sesepuh Nahdlatul Ulama yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak ada Bapak Wakil Lurah yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak
RW, Bapak RT, aparat yang terkait yang saya cinta dan saya hormati, segenap panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan perayaan menyambut bulan Sya'ban sekaligus menyambut bulan suci Ramadan sekaligus hawalan penutupan yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin wal hadirat, terutama ibu-ibu ini calon-calon ahli surga, amin. Mau masuk surga? Cepat apa lambat? Mati dulu. Ibu sebagai penerus perjuangan wanita-wanita suci, penerus perjuangan Siti Khadijah, amin. Penerus perjuangan Siti Fatimah, Siti Aisyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan wanita-wanita suci di dalam Islam yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak lupa sahabat-sahabat Bansar yang begitu setia walau dan sekaligus pakwal, anak buahnya Dirlantas. Enggak tadi sampai copot jantung buah. Yang saya hormati dan saya muliakan, pemuda-pemudi ada berapa banyak? Banyak anak orang tua, anak muda ya. Harus tercakap-cakap ya. Sebagai penerus perjuang Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama-ulama, nahdlatul ulama, dan para pejuang negeri ini, anak muda, pemuda, fastabiqul khairat, Pak itu. Mutabiqan hasanah, cocok sesuai dengan kebaikan, kumpulnya di majlis, amin ya rabbal alamin. Dahnya Darussalam. Kalau ada pemuda NU ya, Patayat, itu daerah mesti damai. Jadi jangan pemuda bikin resah, bikin gelisah, bikin kacau daerah. Setuju? Itu baru namanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang Habib banggakan, yang Habib cintai, dan semoga diberikan istiqamah. Ada istiqamah nggak? Komitmen, konsisten, nggak rumah-rumah, nggak kayak lagu. Ada angin barat, kau pergi ke barat. Ada angin turun, kau pun ikut. Ada pendirian bahaya pemuda-pemuda gitu mah. Diajak demo, diajak ngaji, diajak bikin kacau gitu mah. Betul tidak? Pemuda NU, pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah harus istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam akhlak al-hasanah, mengikuti pemuda-pemuda besar sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Amin. Ya Rabbal. Nama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah, dan taufiknya. Pada malam yang penuh barakah ini, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bulan yang nilainya luar biasa. Ada ulama mengatakan ada syahrul istighfar, ada yang mengatakan ada syahrul qismah, ada yang mengatakan syahrul syafa'ah. Ini bulan bulan Sya'ban, Rohah atau orang sini bilang, baik betul-betul dia tahu yang orang Sunda juga. Rohah atau orang sini bilang, ini bulan Sya'ban adalah bulan syafa'ah, bulan qismah, bulan istighfar. Bukan logah, hadis.
diriwayatkan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini malam ada malam itu nisfu Sya'ban adalah malam hari rayanya daripada para malaikat. Jadi lil malaikati fis sama, malaikat di langit punya 2 hari raya. Kalau kita punya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul. Kita paling seneng dah tuh. Baru bulan puasa aja yang diingat udah baju lebaran. Puasanya belum masuk. Piknik kemana nih gue nih? Mau pulang kampung. Betul nggak? Karena hari raya boleh tidak? Siapa yang marah? Inna ba'dal usri yusra, inna mal usri, setelah kesulitan kemudahan, ba'dal faraj farah, setelah kesumpakan rasa senang. Wajar, betul tidak? Al-ujrah bi qadril masyaqqah, ganjaran buruhan balasan diukur sejauh mana tingkat kesulitannya. Tapi kagak kaji, puasa kagak, terawihan kagak, sedekahnya enggak, kemudian mau lebaran monyet itu namanya. Betul tidak? Mau ikut lebaran monyet mau? Lebaran monyet. Itulah bulan Sya'ban. Jadi jangan remeh, karena di bulan diapit, digencet oleh 2 bulan yang agung, 2 bulan yang mulia. Yang pertama syahrullah dan syahrul ummati, semua juga syahrullah. Tapi ada khususnya. Ada yang mengatakan di YouTube saya lihat tuh Abu Yaraji, isi benar belum kita, cuman dia sedang membahas, mengatakan bahwa ini hadis dhaif katanya, bahwa Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Itu dhaif katanya. Dhaif itu bahasa Arab bu, artinya lemah, kagak bu, bukan sahih, bukan hasan. Tetapi seorang imam besar, seorang wali abad ini, Al-Habib Abu Bakar Al-Adadi, tahu nggak? Kenal nggak? Saya pun tidak kenal. Kalau kita bilang kenal, itu orang besar, bahkan lebih sepuh daripada Habib Umar bin Habib. Habib bin Habib itu boleh dikatakan cium tangan hormat dalam beliau, karena dia adalah mufti dan beliau adalah wakil daripada seorang wali kutub pada zamannya Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf di Hadramaut yang di Jeddah. Nah ini wakilnya, masih hidup kalau wakilnya. Kalau Ahmad bin Abdul Qadir ini udah meninggal. Ngomong-ngomong ulama, ada dalilnya? Ada. Ngomong ulama, ada dalilnya? Ada. Mereka orang soleh, uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an ana minhum syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, imam ibu-ibu, imam kita semua ini membawa apa? Uhibbus salihina, aku cinta kepada orang saleh. Cinta enggak? Cinta enggak? Enggak. Cinta. Walastu minhum, walaupun saya bukan orang soleh. Kita cinta kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa Rasulullah, Kiai As'ad, pelopor pendiri negeri, pendiri pejuang agama Islam, ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia. Cinta, bukan cinta Pak Dek. Saya sering ngomong-ngomongin terus, saya sering ceritain terus, saya sering angkat-angkat terus kelebihannya. Di sini ada dari Madura kalau nggak salah, dari Bangkalan mana? Ya, Bangkalan. Itu ada namanya guru daripada Mbah Hashim Asy'ari, penting Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Khalil Bangkalan. Waliullah. Kalau ibu bapak mau tahu keramat-keramatnya sekarang zaman canggih, buka YouTube itu jangan ragu doangan sama TikTok. Bro, jangan langsung sama TikTok, sama harga-harga yang dibeli. Dia dulu. Jangan itu dulu.
Nah, tentang wali, keramat, nabi, suka? Alhamdulillah, luar biasa. Jamaah Darussalam, masya Allah. Buka Syekh Khalil Bangkalan, apa keramatnya banyak. Habib Syekh Khalil ada di sini, banyak semuanya. Itu kenapa? Sebagai aplikasi wujud nyata memperlihatkan kepada Allah bahwa kita cinta kepada orang soleh. Jangan orang salah sama suluh yang deketin. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kita semua akan dikumpulkan nanti di akhirat dengan para idola kita. Ya siapa bu? Suka sama Imam nggak suka? Bareng sama Omar, enak hibur terus. Nggak apa-apa, itu mas seniman juga, seniman apa namanya dakwah, betul nggak? Yang mau melaju penyakit akibatnya, kalau suka jujur tak akan dipercaya. Ada itu ada. Isinya apa? Nasihat. Alhamdulillah. Mati lampu. Mati lampu. Ada kematian ada ibadah tak? Setan dulu itu. Lagunya yang Islami ya. Kayak Bang Haji. Yatim piatu mengasihmu, menumbuhkan cinta kita kepada anak yatim, apalagi bulan Ramadan, Syahrul Hitam, bulannya anak-anak yatim. Cinta kepada mereka, insya Allah kita akan dibela oleh mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menyenangkan mereka. Mustad'afin, orang tertindas, anak yatim, du'afa, nanti kita akan diselamatkan oleh Allah karena kita menyenangkan mereka, membahagiakan mereka. Bu, Pak, ini gini-gini belum tentu menyelamatkan kita. Ya, tergantung niatnya, tergantung upayanya, maksimal kagak. Tapi kalau ibu, bapak, kiai, pemuda-pemudi di dunia kerjaan menyenangin orang dulu, apalagi orang tua, bikin senang hatinya, ya dijamin masuk surga. Yang pokok-pokok aja sholat 5 waktu, puasanya gak pernah tinggalan, aduh di haji, ya. Tapi kerjaannya menyenangin orang dulu, gak waktu yang orang susah, maunya nolong, bantu. Ada orang di jalanan yang linglung dianterin ke tempat tujuannya. Ada tetangga yang mau nyekoleh anaknya, nggak bisa dia tolong, diajak teman-temannya untuk patungan. Tahu patungan sih ya? Rembukan. Betawi rembukan kumpul, dibantu. Suka begitu kan? Nggak suka. Tangga kita menyekoleh anaknya, otaknya cerdas, mau pesantren, bagi Roboyo, kebuntan, mau belajar solo, nggak punya duit, dibantuin. Senang nggak kira-kira? Ibu bapaknya senang tidak? Nah, saya ada cerita, ini hadis ya. Nanti suatu saat begitu kita dalam kubur, calon kuburan ini pasti calon kuburan calon bupati belum tentu, betul tidak? Calon bupati, calon habib, apa lagi? Keluar dari mana menjadi habib? Tapi yang jelas, kalau calon mayit pasti dalam kubur kita butuh memberi syafaat, butuh orang yang menyenangkan. Makanya ada sholat unsi, ya, ada sholat apa tuh setiap habis beritahu itu sholat unsi ya, supaya nyaman, supaya tenang, supaya tentram kembali, karena kaget dia ketemu alam yang baru. Di saat-saat seperti itu dia butuh orang yang mendampinginya, makhluk yang mendampinginya. Ditungguin sholatnya kagak datang, ditungguin puasanya kagak datang, sholatnya karena banyak ngelamun, syaratnya nggak lengkap. Suruh sedekahnya banyak yang terpuji,
bukan karena Allah, bukan bapak, bukan. Ini kalau yang begitu, ya Bu. Ditungguin Habib Umar, apalagi lupa umatnya, lupa susah. Siapa yang mau nyebut ketakutan dalam kubur? Ujung-ujung tahu-tahu ada orang yang ganteng rupawan, penuh cahaya, membesarkan hatinya. Wahai hamba Allah, la takhaf wa la tahzan. Hamba Allah, jangan takut, jangan berhenti, jangan takut, jangan khawatir. Saya akan menjaga apapun yang akan menyakitimu, yang akan membesarkanmu di alam ini. Idza jaa syai'un mukhawifun min yamini fayaturuhu ila yamini. Kalau ada sesuatu yang menakutkan datang, ada jengking, udah kobra, lagi, mau itu langsung diusir sama semua, jangan lu, kain pengawal, fatwa, dari kiri begitu, ujung kanan semua begitu, atas bawah begitu. Dan sampai mengatakan, don't worry, jangan takut, saya antar kamu nanti sampai ke pintu surga. Ditanya, man anta, siapa engkau wahai makhluk? Ma'araftuka min qablu, saya telah mengenalmu sebelumnya. Dijawab oleh si makhluk, ana surur, saya adalah si surur. Surur bahasa Arab, bahasa Tanjung Priok, bahasa ini orang sunternya. Saya adalah si senang. Siapa? Senang. Si senang, si bahagia. Alladzi adkhaltani fi qulubi ikhwanika al-mu'minin wal mu'minat fi dunya. Saya adalah rasa senang yang kau telah masukkan aku kepada hati-hati saudaramu waktu di dunia. Alhamdulillah. Oh, ternyata dia bertajasud. Cek sunggadan ngabung kerut, membentuk, berjasad seluruh amal kebaikan kita nanti di akhirat. Salat kita berbentuk, puasa kita berbentuk, menolong orang lain yang lebih utama itu berbentuk. Dan upaya kita, kelakuan kita menyenangkan orang lain, apalagi ibu bapak, apalagi guru, kiai nih, masuk Ramadan nih, beliin biskuit, kemudian jangan nipu, dalamnya terindah. Ya Bu, jelasin. Apalagi anak yatim, ya Allah, Qur'annya jelas, sahih. Di bulan Sya'ban, dolor dan jalannya, insya itu yang akan apalagi menyenangkan Rasulullah SAW, menyenangkan keluarga Rasulullah SAW. Man ahabba ahla baiti faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah. Orang yang mencintai keluarga aku berarti mencintai aku. Mencintai aku mencintai Allah, mencintai Allah surga. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, seluruh nabi dan habib yang saleh. Insyaallah mereka akan bertajasud, mereka akan membentuk nganterin kita dari sakaratul maut sampai ke dalam kubur. Tergiur tidak? Tergiur tidak? Kenal belum? Untuk hancurnya. Ini adalah wujud-wujud manusia-manusia, pelaku-pelaku salat yang makbul dan mabrur yang dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti diceritain. Yuk kita sebelum mulai ambil berkah dulu. Ini multifungsi. Wah, so undang Habib apa namanya, Abdul Syekh bin Abdul Qadir, kalau akan bayar dah berapa, 100 juta ya. Habib Umar bisa jadi, Habib Abdul Qadir bisa juga sambil ceramah, bisa juga sambil nyanyi. Alhamdulillah, yang penting semua kita senang dan bahagia, insya Allah.
ya Tuba ya Jawab ayyana sebenarnya terusin apanya selawatnya bawahnya dua-duanya Allah
kalimat Rasulullah, apalagi Abu Sunnah wal Jamaah, apalagi Nahdlatul. Selalu tentram, nyaman, gak ada sumpah, gak ada ruwet, ruwet sedikit selawat hilang. Alhamdulillah. Apa lagi ada? Selain aswada, selain model-model kita, wah, konflik aja di otaknya. Betul tidak? Ini haram, ini musik, ini bid'ah, ini neraka, makan tuh bid'ah, makan tuh musik yang lalu, lepok usia. Ayo mah, rekajaman terus lah. Silakan aja, lu makan semua tuh. Saya mah terus aja rekajaman, terus aja selamatan, terus aja amal halal. Alhamdulillah. Enak, masya Allah. Selalu berdampingan dengan arwah-arwah suci, dengan nur-nur ilahi kepada Rasulullah, ahlul bait Nabi, para sahabat Nabi yang mulia, para aulia. Tadi wahai salihina wa nastuminhum. Aku cinta kepada yang soleh, walaupun kita bukan orang soleh. Kita belajar baru mau jadi orang soleh, insya Allah. Tapi kenapa saya cinta? Semoga saya, kita, kami semua sebagai pecinta orang-orang soleh akan memperoleh syafaat. Amin. Amin. Sebab kata Rasulullah, nanti bakal di akhirat ada 3 kelompok yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Al-Anbiya, terutama para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, wal ulama. Ada mengatakan al-ulama hum syuhada. Para ulama, ulama yang soleh, bukan yang toleh, bukan yang bulit melulu, bukan bermewah-mewah, bermegah-megah melulu, bukan yang soleh, yang begitu juga Rasulullah, para sahabat Nabi, keluarga Nabi, para waliullah. Itu ulama-ulama soleh. Otaknya bagaimana nyelamatin umat, bukan hanya nyelamatin duit masuk kantong, bukan. Banyak, begitu banyak. Ya, tapi jangan sungkan juga. Kalau ada kiai mau beli duit, asal duitnya dimanfaatkan untuk dakwah, nggak apa-apa, betul tidak? Untuk pesantren sebesar-besarnya. Tapi udah pesantren mewah, jangan buat bayaran lagi, subsidi. Duit udah miliar-miliar masih minta sedekah orang susah. Ada gitu ada? Ada orangnya. Jangan baca lagi begitu. Kenapa? Itu ilmunya berarti kayak milim, bisa menangani orang pakai milim, betul tidak? Dan bikin orang-orang penganut agama dan apatis, gak percaya sama agama, gara-gara pelaku agama yang ada begini. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah Sinfan, 2 hal yang bikin aku punya tulang punggung patah: alimul mutahatik, wajahilul mutanasik. Ada 2 kata Sayyidina Ali, sahabat Nabi, juga Khulafaur Rasyidin keempat, mantu Nabi Sayyidina Ali. Kenapa? Yang tadi kita baca, ya Ali ibn Abi Thalib, barusan itu, ya, pintu ilmu Rasulullah. Dia bilang apa? Kata Sayyidina Ali, 2 hal yang bikin punggung saya patah, artinya bikin saya capek dalam berdakwah. Apa itu? Alimul mutahatik, seorang yang alim, mutahatik, grempet kepada dosa, nekat melakukan maksiat. Ada kagak sekarang? Ada kagak? Seorang alim ngomong aja kasar, ada enggak? Seorang figur ngomongnya ngantuk, ada kagak? Banyak. Seorang alim ngomong cabul, ada kagak? Banyak. Itu mutahatik namanya. Ini bahaya. Disiksanya sebelum bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebelum habib orang seperti itu. Wa alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun min qabli 'uqbatil mautat. Seorang yang alim, jangan dianggap tentang ulama, tentang habib, melakukan dosa bebas. Agama model apa itu? Agama Islam itu agama keadilan. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak. Agama Islam itu agama adil. Allah mustahil melakukan kezaliman. Seandainya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah modelnya
kedoliman, penganiayaan, dan setelah udah gak bakal laku udah Nabi Muhammad dakwah. Betul? Oleh karena itulah Nabi Muhammad dikagumi, dicintai, dimuliakan, dituruti oleh para sahabat mulia. Karena melihat dari perilaku Nabi, ajakan Nabi itu betul-betul representatif, yumathil, wujud nyata daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, keadilan Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Orang yang tidak punya nilai seperti hamba sahaya diangkat derajatnya oleh Rasulullah. Contohnya Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari. Itu sahabat-sahabat Nabi, bukan orang-orang jet set, bukan orang-orang hebat, orang kaya, orang penggede, satu tidak. Yang mungkin kalau kita melihat di sekarang, wah kita nggak mau lihat acan, saking susahnya belangsaknya. Tapi itu oleh Nabi diangkat derajatnya. Begitu dia Rasulullah Yusawi, Rasulullah samakan, ratakan mereka. Tidak ada kesenjangan sosial. Semuanya mendapat pengayoman, perhatian, kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Diwujudkan dalam sholat, sujudnya bareng, barisannya rata, tidak ada perbedaan. Orang kaya, orang miskin bisa berdampingan bersama. Itulah filosofi sholat. Alhamdulillah. Makanya diikuti Nabi Muhammad. Siap maju untuk Nabi Muhammad SAW, pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu karena Nabi Muhammad SAW memperlakukan hamba Allah, umat-umatnya setara adil oleh Allah. Dan kalau ada perintah dari Allah sebelum disampaikan kepada umat, Nabi dahulu yang menyontohkan. Suruh salat, Nabi yang paling rajin salat. Suruh khusyuk, gak ada orang melebihi khusyuknya Rasulullah. Allahu Akbar. Sudah kata Siti Aisyah, seakan-akan aku melihat ada perbedaan daripada suamiku. Gak kenal lagi apa nama suamiku. Padahal baru senang-senang, baru ngobrol. Allahu Akbar. Langsung Nabi Muhammad wajahnya pucat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketawaduan, rendah dirinya, rendah hatinya, merasa sebagai seorang hamba gak Allah Akbar. Sebab kata Allah dalam hadis kursinya, innama akbalu sholata liman yatawaddahu li azamati. Aku hanya menerima sholat daripada hambaku yang yatawaddahu, yang bisa merendahkan dirinya, betul-betul fungsi sebagai kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau kiai tahu tuh, pernah belajar di abah-abah. Udah hilang dirinya, yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasulullah baru dia baca Quran ayat tentang adab, padahal mustahil Nabi Muhammad diadab. Mana berani itu api neraka menyentuh kulitnya baginda Rasul yang mulia. Ini terbuat dari nur, dan nur di atas daripada nar. Nur, cahaya di atas daripada api. Tapi beliau menangis terseduh-seduh, sama seperti ibu kalau lagi sholat ingat anaknya yang ngomong. Ya, yang ngomong disuruh sholat kagak mau, suruh belajar kabur, suruh pesantren malah pacaran, ya suruh ngaji dia jogging, dia disco, baru nangis itu. Bukan nangis karena kita lagi ada Bapak Allah, tapi nangis karena curhat. Betul tidak? Ngaku aja. Kami tahu, betul begitu. Baru kita bisa nangis orang itu tentang tiga kebayang-bayang yang nangis terus-terusan, malu dia nangis pada Allah. Allah, ya Allah, dihina baru nangis. Nabi Muhammad begitu masuk salat,
dibacakan, beliau membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang neraka siksa, padahal beliau tidak ada siksa, beliau nangis. Bisa jadi karena Nabi Muhammad nangis dan memikirkan umatnya takut tersentuh, terkena, tersenggol oleh ayat ini dan umatnya disiksa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini masuk sholat, hakikat sholat. Sahabat juga begitu dilantunkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Sayyidina Ali Zainal Abidin wajahnya pucat pasti. Ditanya, wahai cucu Nabi Muhammad, bukankah ini dipanggil sholat mestinya senang, bahagia, ceria? Kok ini seperti pucat, seperti ketakutan? Apa jawaban manusia mulia ini? Didikan madrasah rohani daripada Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul ini. Beliau jawab, innaka la tadri baina yaday man uridu an atuma. Kamu bisa bertanya begitu, kamu tidak tahu sih sebentar lagi aku akan menghadap siapa? Kamu akan menghadap siapa? Menghadap Allah yang Maha Tahu, menghadap Allah yang Maha Gagah, menghadap Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi lagi sholat, tahu-tahu kita dicabut, lagi sholat nyawa kita diambil, lagi sholat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan teguran, bisa saja seperti itu. Kamu tidak tahu sebenarnya dalam menghadap siapa? Menghadap Allah. Dia punya suasana dikalahkan oleh saat kita menghadap pejabat, pimpinan kita, bos kita. Wah, sama bos tak pernah kepake. Iya bos, siap bos, siap dan. Betul nggak? Polisi begitu kalau ketemu, siap dan, perintah dan. Kenapa? Takut dia, takut dapat sanksi, betul tidak? Tapi kalau ada Allah, asal aja. Bacaan juga asal, baju asal, salat rukun nggak tahu, belajar malas, betul tidak? Betul tidak? Ini hamba Allah bukan yang begini. Maka dari itulah Allah mengangkat Rasulullah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari. Kenapa bi'abdihi? Tidak birasulihi, tidak binabihi. Ini rahasianya saya tahu nih. Mau tahu kagak? Mau tahu kagak? Salawat dulu ya. Salawatullah alaihi bil amin. Allah imamul anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah salatullah alaihi innaka bukan dari Sayyidina Ali. Bi'abdihi. Kenapa perhatikan Allah?
Emang saya ingetin, maklum nggak? Habis kena mah lambung, tadi keluar semuanya, pusing, error. Bi'abdihi, kenapa tidak binabiyihi? Kenapa tidak birasuli? Padahal Nabi Muhammad kan rasulnya, betul tak? Pantasnya kan subhanalladzi asra birasulihi atau binabiyihi ay Muhammad. Kenapa bi'abdihi? Karena Allah tahu dan Allah ingin memperkenalkan kepada seluruh hamba-hambanya bahwa ini kekasihnya Habibu wa Khalilu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul representatif wujud nyata daripada seorang hamba. Kalau kita orang Sunter cuma ngaku doang kan hamba, ngaku doang kan kita mah. Coba yang sebenarnya ngaku ngomong ungkul, nyatanya kosong besar, nol gede. Kalau Rasul betul, ketika Allah mengatakan asra bi'abdihi, dalam kehidupan nyatanya beliau betul-betul memfungsikan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu. Allah sudah jamin yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Udah jaminan dari Allah. Ya Muhammad, kalau kamu berdosa yang lalu, yang akan datang jaminan, saya akan ampuni engkau ya Muhammad. Saya pastikan saya akan ampuni engkau ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang yang sudah dijamin oleh Allah sedemikian rupa? Setiap malam beliau berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya beliau berkhidmat kepada makhluk-makhluk Allah. Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Nabi Muhammad lebih mempedulikan orang lain daripada dirinya sendiri. Nabi Muhammad lebih mempedulikan orang lain daripada keluarganya sendiri. Maksudnya bukan Nabi Muhammad yang kamu dapatkan, bukan. Itulah Nabi Muhammad. Kalau keluarga dengan dirinya sama, harus merasakan bimbingan tempaan seperti orang tuanya. Makanya keluarga Nabi, anak Nabi hidup menderita, hidup susah dalam urusan dunia, tapi yakin di akhirat akan mendapatkan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu. Mau ngikutin kagak? Gak bakalan sanggup, kagak bakalan Nabi Muhammad dan para keluarganya disebut kita orang-orang yang lebih peduli daripada dirinya sendiri. Contohnya Ithar begini, dapat duit 1 juta, ada orang minta dikasih semuanya, itu Nabi dan keluarganya. Kita sanggup kagak? Jangankan ibu bapak, ibu juga tidak sanggup. Nah, di bawah itu ada, yaitu dapat 1 juta, kasihin 300, ya. Itu juga termasuk dermawan, tapi tingkatnya di bawah daripada kita. Ada yang 700, ya 300, ada lagi tingkatannya. Tapi yang paling hebat itu tadi, wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Nabi akan utamakan orang lain walaupun dia sangat membutuhkan. Kalau menjadi sesuatu yang terbaik, masih ada sisa. Saya punya ini, kan harus yang terbaik yang berikan yang baiknya. Baju yang lama dipakai, yang terbaik dikasih sama tetangganya, sama saudaranya. Itu masih ada sisa. Tapi kalau ithar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan keluarganya, nggak ada sisa, dikasih semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh hamba, pakaiannya pakaian hamba Nabi Muhammad. Oh, ini keren banget ini. Nabi Muhammad Pak, udah hampir robek-robek, kesalahannya itu aja pas robek. Sampai suatu saat Nabi besar Muhammad SAW ditegur oleh mantunya tercinta Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini para sahabat usul,
Takut nanti kalau sholat gerakannya lupa, sobek, kenceng dikit, sobek. Kalau bahasa orang Sunda disebut karancang. Kalau orang sini bilang apa? Yang kayak udah saking sering dipakai jadi agak tipis gitu. Ya, apa namanya? Nggak tahu. Kalau di Jakarta ada, kalau di Sunda sudah karancang namanya. Jadi bagaimana? Beli dong. Ya udah, beli sono. Ya, kasih duit. Sama Sayyid Ali beli yang bagus. Nabi Muhammad nangis, jangan kayak begini, bukan pakaian Hamzah, hamba ini pakaian raja, beli ini agak murah nih. Tetap mintanya ini yang paling sederhana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kumpulnya juga nggak pilih-pilih, nggak bauan kata Nabi Muhammad. Siapa saja Nabi Muhammad pergauli dengan baik. Tadi saya cerita dengan raja Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Waktu beliau menyebarkan Islam ke Habasyah, ke Raja Romawi datang dengan biasa-biasa saja Nabi Muhammad. Nggak ada sampai begini-begini merumput-rumput, nggak ada. Negara kita masih hebat, rajanya merumput-rumput. Allah Akbar. Top itu, top berkhotop itu. Atas namanya juga Jokowi, Dukawiyin. Wah, Amerika kekuatan mengendalikan diri. Alhamdulillah, dicaci maki, dijelekin, cuek aja. Yang penting bekerja untuk masyarakat. Jazakallahu khairan. Harus doain semoga dapat balasan. Bukan cuma bekerja, dia sudah tidur cuma 5 jam, 4 jam untuk bikin bangsa Indonesia. Kalau ada seorang Nabi bukan Nabi. Siapa yang melihat yang mau sempurna? Sempurna cuma satu, rokok. Kalau manusia, Nabi Muhammad ada lagi. Betul? Siapa coba dia di mana? Kau mau nunjukin sama Habib? Mesti bikin mana yang mana lo tunjukin? Katanya mau bikin negara Islam yang mana? Coba tunjukin. Kagak. Apalagi dia bilang ada negara ilusi. Orang mengatakan mau bikin negara Islam, negara ilusi. Tapi kalau sudah khilafah pasti bakalan maju, bakal usahanya, bakal hebat, kemudian bakal aman. Siapa bilang? Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, Sayyidina Umar meninggal dibunuh zaman khilafah. Oleh siapa? Oleh umatnya. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh oleh umatnya. Sayyidina Ali dibunuh oleh umatnya. Khalifah semuanya tuh. Betul tidak? Ada bukan kesuksesan bukan di dunia tapi di akhir. Yang penting telah berbuat, telah bekerja. Adapun nanti efeknya ada orang-orang yang gila yang memperlakukan orang-orang baik dengan cara yang buruk, seperti diperlakukan oleh umatnya Nabi, umatnya Sayyidina Abu Bakar, umatnya Sayyidina Umar, umatnya Sayyidina Utsman, umatnya Sayyidina Ali, memperlakukan pemimpin-pemimpinnya. Itu lain satu persoalan. Dia bakal disiksa di akhirat, tapi pelakunya insyaallah dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi jangan bicara. Nah, kalau khilafah pasti bakal maju bukan soal khilafah, soal kerajinan, soal kepintaran, soal kecanggihan dalam mengelola ekonomi. Betul tidak? Betul tidak? Bilang udah baru kalau udah khilafah pasti sholat, ibadah, puasa terus maju. Nggak bisa. Terus maju ekonomi, bisnis. Paling yang kena khalifah tuh di dunia, di orang-orang Eropa jago-jago usahanya nggak kena khilafah. Karena memang dia jago. Cina nggak kena khilafah. Kaisar Ming, Wing Chun, betul tidak? Tapi kuasai dunia tidak? Ya kalau cuma ukurannya kuasai dunia, perekonomian, ikuti itu sistem Cina, jago usahanya, betul tidak? Kalau soal kebersihan, jabatan, ikuti Singapura, karena bukan urusannya antara khilafah dan kemajuan tentang dunia. Kemajuan itu tergantung tentang ilmunya, tentang ilmu dunia. Sesuai dengan hadis Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil wa man arada rumah fa alaihi bil. Ini orang ilusi semuanya, nipu orang kerjaan ujungnya politik. Pohon anu lagi lupa main kecil, betul tidak? Betul tidak? Nah, hadirin alhamdulillah, kita alhamdulillah alamin. Saya bicara di mana-mana. Saya bersyukur menjadi warga negara Indo. Menjadi warga negara Indo harus bersyukur. Makanya NU NKRI harga mati. Kenapa? Kalau sudah negara kacau, kalau sudah negara ada keributan, chaos dan lain-lainnya,
Medan nggak bisa, Medan nggak bisa. Di sono di mana? Di tempatnya. Bukan kalau urusan apa jadi soalnya di mana? Di Palestina. Itu kan Sohibul Al-Fuqahnya Islam Ikhlas. Bisa nggak asal bulan begini? Nggak bisa. Bu, itu biasa. Tidak boleh. Kagak bisa. Mau saya lihat di YouTube mau bikin rajaban dikejar-kejar sama orang Israel Yahudi. Ada yang ditembak. Kasihan. Ya Allah, padahal dulu Isra Mi'raj terjadi di mana di Palestina, dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di sini alhamdulillah nutup jalan aman-aman aja, nggak ada yang komplain. Mawas diri orang, biarin lagi ibadah, kasihan. Saya sabar dengan ibadah dia, yang kesabaran saya tidak marah-marah, saya berpahala juga. Betul nggak? Hanya di Indonesia punya kesadaran model seperti ini. Harganya juga mesti mawas diri, cuma Indonesia dia dihargai. Alhamdulillah. Indonesia dicium tangannya perebutan, dicaci maki, iya bib, cuma Indonesia coba ke sono, berangkat sono ke Palestina, cakep-cakep, lebih mancung lagi. Kejar-kejar Saudi Arabia, apalagi? Anda, syup, ada khabar, pergi. Rusia, berat. Kita mau jalan aja ke makam Rasulullah, baru, muslim, Indonesia, alhamdulillah, mau bilang jangankan ke makam Rasul, ke Sunan Kalijaga, ke Cirebon, Sultan Budi Abdullah, keluar Batam, orang bisa khusyuk, betul tidak? Bisa tawasul, bisa berdoa di sana, nggak ada yang ganggu, enaknya di Indonesia. Makanya jaga keamanan, jangan cari agama yang susah ya. Agama yang gampang-gampang aja udah begini dah, betul tidak? Nanti waktunya susah ada. Kalau memang kita dijajah, datang orang kafir, maksa kita masuk Kristen, masuk Hindu, maksa, nggak boleh sholat, baru kita di situ lawan. Li'ilah kalimatnya itu perintah Allah. Wa qatilul musyrikin alladziina yuqatilukum. Wa fi ayatin ukhra, faman i'tada ilaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada ilaikum. Kalau sudah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kemanusiaan melakukan kesewenang-wenangan, maka balaslah dengan cara dia memperlakukan itu kepada kalian. Tuh, boleh. Wa qatilul musyrikin, orang-orang musyrik yang tak kenal Allah tapi jahat dengan Islam, seperti daerah Myanmar misalnya, di belahan dunia lainnya, dibunuh-bunuh, baru lawan. Di Indonesia ya Allah, abrinya ikut Asmaul Husna, pada pinter-pinter, Kamtibmasnya, polisinya, Pinmasnya, ada yang bisa baca Quran, ada yang bisa sholawat Nabi, ada yang bisa marawis, betul tak? Jangan cari agama yang susah-susah. Penjihad, banyak cara berjihad yang diperintahkan oleh Allah yang belum kita lakukan. Anak muda thalabul ilmi, bukan demo-demo. Belajar yang benar. Baik, saya mau aktif di agama, berjuang atas nama agama, boleh. Ada wadah yang selamat, yang aman. Nah, betul. Mau jadi apa lo di NU? Mau jadi apa kalian di NU? Berjuang ila kalimatillah. Mau jaga ulama, bisa tuh. Nih, pahalanya gede. Betul tidak? Ahli silap nih, bukan saya ahli silap. Betawi kan? Silap. Wah, masuk agar Nusa menjaga dosa bangsa, menjaga moral, menjaga keamanan daerah. Setuju? Saya mah ahlinya ngarang buku LTN, lembaga apa? LTN apa? Ngarang Wanasir. Saya mau jadi mubalik LNU. Ta'lim Wanasir, maaf, udah lupa gitu. Kalau penyakit apa lambung gitu. LTN lembaga Ta'lim Wanasir. Kali itu musuh kitab, ngarang buku, fatwa. Kita keluar pesantren, anak kita atau ustaz suaminya ngajinya jago, masuk NU, ada jalurnya LTN. Bagi yang ambil masjid, ngurusin masjid, ada nggak? Ada. Guru, perguru, apalagi? Ibnu,
Ikatan pemuda nada tuh. Pasti nongkrongnya bukan megang botol, tapi megang tasbih. Alhamdulillah. Megang Quran, megang buku, pelajaran. Tuh, sopan, santun. Ini ada kelompok ngakunya kelompok para santri, tapi yang seperti ulama bagaimana? Ulama yang mana tidak sependapat dengan dia? Bagaimana itu? Contoh dari mana akhlak peradaban model seperti itu? Tapi pemimpinannya Habib Habib jangan ikutin. Habib jangan merangkap jangan ikutin. Hanya ke surga ikut. Al-haq wal batil lam yurafa bil rijal. I'rifil haq ta'rif ahla wa'rifil batil ta'rif ahla. Kebenaran dan keburukan yang bisa kau ukur dengan seseorang, tapi ukurlah dengan kebenaran itu apa? Al-Quran dan hadis. Dia turunan orang baik, kiai, tapi bertentangan dengan Al-Quran. Perilakunya, ajakannya, jauh ikutin jalan. Yang ngasih ganjaran siapa? Yang ngasih pahala siapa? Betul tidak? Tidak ada yang ngasih pahala, tapi yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang disunatkan oleh Rasulullah, kemudian dia laksanakan dan diajarkan, mendapatkan dapat pahala. Betul? Betul? Nah ini penting, ini banyak ya orang kelimbungan. Tahu kelimbungan nggak? Kacau dia bagaimana, dia nggak tahu siapa yang harus diikuti. Kalau ulama-ulama habaib-habaib seperti Habib Ali Kuitang, ya Habib Abdurrahman Segaf, saya punya guru Asyidil Wali, Habib Ali Segaf, orang-orang soleh, ya yang lain Habib Muhammad Al-Bagir dulu, kakaknya Habib Hud. Ikutin, senang. Saya kan dulu di Kuitang nongkrong masih kecil, enak, sejuk, adem. Kayak iklan Asep sedua, enak, tentram. Kali pagi kegiatannya ratib, habis ratib baca nasihat ilmiah, amaliyah, betul tidak? Ada banyak kabring kamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini kita punya negara Darussalam, negara damai, bukan Darul Harb, bukan negara perang. Yang diperanginya orang yang lagi kerja. Tapi ada korupsinya aja ente omelin, jangan yang baiknya. Betul tidak? Amaran Allah yang munkar mesti lakukan, kritik mesti, tapi dengan cara yang beradab, dengan akhlak. Kalau dapat haji dengan akhlak, bukan dengan nafsu, dengan syahwat, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nggak ada agama dengan marah. Dulu datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan sesuatu kepadaku yang dengan kalimat yang pendek tapi berarti, pondok nyogok panjang juga. Artinya apa? Sedikit tapi patri, hebat. Atau Rasulullah, la taghdab, jangan marah kamu. La taghdab, jangan marah atau ambek-ambekan, jangan cepat emosi. Ya apa itu dia? La taghdab. Udah apa ya Rasulullah? Cari lain. La taghdab. Hari ketiga, ya Rasulullah, minta lagi. La taghdab. Bingung. Kok la taghdab dulu? Tapi dasar sahabat nggak pernah menentang apa kata Nabi. Dia pikirin apa hikmahnya. Rasulullah bilang la taghdab. Kata dia akhirnya mikir, oh faidan innal ghadaba tajma'u syarra kullah. Innal ghadaba yajma'u syarra kullah. Pantas dilarang untuk emosi, marah yang tak terkendali, karena dengan marah itu dapat mengumpulkan semua dosa-dosa besar. Gara-gara marah mulut mencaci, gara-gara marah mata melotot, gara-gara marah tangan memukul. Betul tidak? Betul tidak? Suami marah ke istrinya, tadinya usah-usah bernabok. Suami marah ke istrinya, tadinya memuji jadi caci maki. Betul? Makanya kata Rasulullah taghdab wal ghadab ada min syaitan. Marah-marah dari syaitan. Enggak ada dakwah dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk, tidak ada dari sononya. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmatan min Allah linka lahum. Kalau kunta fatan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik ya Muhammad ya asyrafal khalqi. Karena rahmat, kasih sayang yang Allah penuh dalam hatimu, sehingga engkau berdakwah dengan lemah lembut, dengan santun, dengan indah, dengan penuh kasih sayang. Seandainya engkau marah-marah,
keras hati, teguh. Kata Rasulullah bilang ya, kalau begitu aja. Lan fadlu min haulik, gak ada yang mengikuti kamu yang ada kabur, gak mau belajar Islam, menunggu agama yang lain lah. Begitu. Ini sekarang model-modelnya berbalik-balik, keren, ngetren. Kalau marah, berani ngamuk, berani cimaki, buka-buka aib orang di atas mimbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan akhlak Rasulullah, tapi akhlak Abu Jahal dan Abu Lahab. Siapapun dia gak peduli. Karena hukum Allah itu sifatnya merata dan penuh keadilan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabiyil huda la tansali min syafa'ati ya Rasulullah. Nabiyil huda Majlis itu akan bertambah berkah di mana terus-terusan dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan syafaat Rasulullah. Ibu yang susah nih, duitnya cetak nih, gara-gara mau beli minyak kagak kebeli, atau beli minyak mahal banget, insya Allah diganti oleh Allah, dipermudah urusannya. Yang penting kalau duitnya ada mah, biar berapa duit juga harganya, gak ada urusan, betul gak? Kita susah karena duitnya, tapi pada syafaat Rasulullah Allah mudahkan, Allah gampangkan. Ada urusan apa dengan minyak, betul? Emas aja kita bisa beli, ya, Mas Parto ke, Mas Samsul, betul? Allahumma shalli wa sallim wa barik bi'atihi lailan. Jadi kalau kita mah cuma ngaku doang sebagai hamba Allah, tapi banyaknya hamba hawa nafsu. Ngaku hamba Allah, hamba kedudukan, hamba jabatan, budak-budak jabatan, bukannya dia pikirkan untuk kemaslahatan masyarakatnya, konstituennya yang memilihnya. Yang dipikirin adalah nasibnya, kekayaannya. Na'udzubillah min. Masya Allah. Maka
asra bi'abdihi laylan. Kenapa laylan? Ada rahasianya. Kenapa bukan haram? Kenapa laylan? Ada rahasianya. Karena di malam hari itulah sabana Allah yang paling cepat untuk hamba-hambanya dalam mendekatkan diri dan mendapatkan derajat di sisi Allah. Seminggu berapa kali tahajud? Halo, bangun malam berapa kali? Bangun berkecil orang. Innalillahi wa inna ilaihi. Tidak ada orang-orang besar, para nabi, para rasul, para aulia yang meninggalkan sholat lail, sholat malam hari. Karena mereka yakin atas apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita yakin apa yang dijanjikan oleh politikus, betul? Politikus, betul? Wah, dulu semangat sampai musuh sama tetangga, sama keluarga, gara-gara ngebelain pilihannya. Udah jadi, wala ingat, ketemu juga kagak, betul? Minta bantuan juga susah. Tapi janji Allah sudah jelas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa wa'adaka rabbuka maqaman mahmuda. Muhammad kalau kamu mulia, jika kamu terangkat ya di hadapan manusia, di hadapanku, maka sering-sering bangun malam, bertahajud, zikir, mohon ampun kepada Allah, baca sholawat, khatam Al-Quran. Saudara, terus ngapain? Rajaban setiap tahun, sebulan penuh kita rajaban, ganti-ganti masjid, muter-muter. Kalau sholat malamnya malas, ibadahnya tidak diperbaiki, zikirnya tidak lebih khusyuk, semangat perjuangan terhadap Islamnya melemah. Terus ngapain? Bantuan para ulama, para habaib dulu kita mengadakan fasilitas, sarana, madrasah dengan rajaban, maulidan dan lain-lainnya, supaya dengan kumpulan yang mulia ini menjadikan diri kita mulia. Betul? Berubah. Sebelumnya berangkat ke sini, sholatnya rada kedul, rada malas-malasan. Begitu pulang dari Islamiyah, sholatnya semangat. Kenapa? Kita dapat penerangan dari Habib. Zikirnya tambah khusyuk. Ini tambah khusyuknya apa? Nonton TV-nya, main HP-nya. Kalau main HP, kayak menurut saya punya sedikit ngumpat, saya mengimah luar. Lupa. Ini kalau nggak datang, Pak Isar nih jemput Habib. Wah, subuh saya datang sini, tiduran tadi karena kecapean kan, malam nggak tidur. Asik. Kok kita bisa asik dengan HP sedemikian rupa, kayak kemasukan setan? Kenapa kita tidak bisa asik dalam ibadah? Kenapa kita tidak bisa dalam berzikir? Kenapa kita tidak bisa asik di dalam qiraatul Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jawaban tidak terlatih. Kurang riadoh itu latihan. Gak dipaksakan. Ayo biasakan, ringan kok. Zikir ringan bu. Gak perlu pakai suara, ada namanya zikir khafi. Makanya saya bilang kalau dia segala macam ada. Kita rajin zikir, ya rajin torekot, ada torekot mu'tabar. Namanya apa? Jahman. Dipimpin oleh seorang Habib keramat namanya Habib Lutfi bin Yahya. Kita teman ngobatin orang, ada namanya Jihnu, Jamaah Ismul Haq Ismul Adham. Saya sebagai Dewan Penasihat juga nasional, dipimpin oleh Kiai Haji Bahrul Ulum Mojokerto. Oh sakti. Kalau ketika tadi yang ada tuh nggak usah takut sama yang dengan senjata tajam dan sebagainya. Selamat insya Allah. Kalau mau jalan tinggal kita titipin Allah ke bini kita ada ganggu. Amin ya Rabbal. Yang berani melihat pantat bini kita langsung matanya langsung sakit ya. Betul. Terus kita mau berangkat, tokok kita supaya laku. Allah tarik, Allah. Itu insya Allah pembeli maunya ke toko kita aja. Asik nggak? Mau nggak ijazah sama Habib? Ajar stokor, saya ijazah semuanya. Caranya 140 kali ibadah sholat. Allah, ambil nafas, ya, ambil nafas, langsung tahan nafas, lidah ke atas,
Ya, kemudian Allah dalam hati bagian kiri. Allah keluar hu itu ada dia Allah juga. Rutinin, mau amalin ya? Amalin ya. Nanti kalau kita baca Yasin ya, baca Yasin. Habis baca Yasin, ya Allah, mudah-mudahan dari keberkahan, kemuliaan para malaikat yang menjaga di setiap huruf Yasin ini, ya Allah, masukkan ke dalam tubuh hamba, jalankan dari darah hamba, melalui detak-detak jantung hamba. Allah. Kita baca doa ratib, habis selesai ratib hadad, ratib atas, sambil ikrar, ya Allah, semoga fadilah, keutamaan, khasa'is daripada ratib yang kami baca ini, baca ratib dan baca ratib dan salawat ya, masukkan ke dalam diri satu kali hamba. Allah keluar. Nanti ibu bapak kalau anaknya sakit panas, kesurupan, pas mencuri, jinayun, nggak usah repot-repot, Ustaz jauh, ambil air putih, Allah, nggak usah panjang lagi baca air lagi, Allah, banjurin, suruh minum, insya Allah sehat. Buktikan percaya, kan soalnya soal percaya dan tidak percaya ini, ya, percaya itu keimanan, keyakinan. Kalau kita yakin, ibarat kata yang namanya bola tajam, kalau bola tajam, jangankan kayu biasa, kayu jati bisa tembus, betul nggak? Bisa belah. Tapi kalau beloknya mantul, apa namanya mantul sih ya? Ya mantul. Ya. Yang sudah mintul, sini mantul apa? Mantul. Kalau dikumpul, jangankan apa? Jangankan kayu keras, gebuk, jauh, apa namanya? Pohon pisang, kalau kalah empat. Makanya soal keyakinan jinun ada di Edward JRA Jamaah Ruqyah Aswaja. Maka orang kesurupan nggak usah cari-cari yang belum salafi wahabi, cukup orang NU bisa. Komplit tidak? Komplit, makanya segalanya udah ada. Dan ini bukan jamnya abal-abal. Ini ormas Islam yang sudah umurnya hampir 1 abad. Alhamdulillah. Ini bukan oleh para wali, bukan oleh para ulama beneran ini. Punya pondok pesantren besar dari zaman ke zaman. Hello. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Indonesia. Alhamdulillah. Begitu makanya ini Habib Umar ini Habib NU. Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafid Al-Ramud datang ke PBNU, titip salam kepada para santrinya, dakwahnya. Siapa yang pulang dari itu dekatin ulama-ulama NU. Alhamdulillah. Semua perjuangan terakomodir dalamnya. Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Sya'ban sekarang, tadi bulan iya kan supaya tamat ya. Bulan Sya'ban tadi, yaitu bulan Qismah, pembagian. Ini tangga kedua menuju Lailatul Qadar. Kalau sekarang yang benar ibadahnya, hatinya bersih, pergaulannya bagus, sedekahnya rajin, insya Allah dia akan dapatkan Qadar. Ini bulan Qismah, banyak minta dikasih oleh Allah. Bulan syafaat, kita tolong pada Allah, dibantu oleh Allah SWT. Dan ini bulannya Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan ini Allah turunkan surat Al-Ahzab, perintah salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman itu kita semuanya, sallu, bersolawatlah alaihi kepada Rasulullah, wa taslima, dan ucapkan salam dengan kerendahan hati di hadapan Rasulullah. Menghadap kiblat, assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Di salat kita berdiri, assalamu alaika Rasulullah, assalamu alaika Habibullah, assalamu alaika Nurullah, assalamu alaika khairatullah, salamullah alaikum minna abada ma baqina wa baqa lail wa nahar. Apa kagak? Baru benar, kasihan ya lu.
Ya bahasa Indonesia, ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salam sejahtera aku sampaikan untukmu wahai pimpinan para nabi. Itu artinya tadi. Ya Bu ya, itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau kita di Madinah, langsung makam Rasulullah. Kalau kita di sini ngadep kiblat. Kalau ada khalafat Nabi Muhammad, ngadep itu untuk supaya imajinasi kita menghadap dengan Rasulullah. Nanti kita baru dikenal oleh Nabi. Ini bukan karena oleh Nabi, nggak pernah salam, nggak pernah sholawat. Dari mana datangnya dia orang bakal dikenal Nabi? Dia bakal kenal kita kalau kita sering chattingan. Begitu ketemu, akhirnya apa? Dia jauh tapi terus chatting. Betul tidak? Sama kita dengan Nabi. Biar jauh kita sholawat, biar jauh kita ucapkan salam sampai nanti di Madinah kita. Begitu kita baca langsung mencucurkan air mata. Kenapa? Kita sudah terikat hati kita dengan Rasulullah SAW. Sampai di akhirat tanpa kita minta, Rasul akan kenal ini orang waktu di dunia yang selalu salam kepada kita. Allahumma sholli wa sallim di bulan Sya'ban. Maka isi di bulan Sya'ban ini dengan penuh rasa sukacita, karena sebentar lagi kita akan naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Ya ayuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati wa rahmati wal maghfirah. Syahrun wa indallahi afdalu syuhur wa ayyamuhu afdal ayyam wa layalihi afdal layali wa sa'atuhu hiya afdalu sa'at. Syahrun du'itum ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Anfasukum fihi tasbih wa nawmukum fihi ibadah wa amalukum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajab. Fas'alu rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah an yuwaffiqakum bis-siyami wa tilawati kitabih fa inna syaqiyya man hurima ghufranallah fi hadha syahril 'azim. Artinya jangan artiin panjang ke apa? Ambil subuh. Ayuhan nas ya Rasulullah manusia. Sahabat-sahabat Habib nih. Dulu Habib kata Rasulullah menjelang Ramadan 1 minggu beliau berkhutbah. Innahu qad aqbala ilaykum syahrullah, sebentar lagi akan datang bulan Allah. Bulan Allah juga sama. Kita tahu itu bulan umat, tapi ini bulan Allah di sini. Bil barakati wa rahmati wal maghfirah, bulan yang penuh barokah, limpahan kebaikan, wa rahmat kasih sayang Allah, wal maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Anda Pak Camat disuruh oleh Pak Wali Kota, datang ke sini Wali Kota Tanjung Priok, Camat dulu ini di masjid Darussalam, ya siap Pak Wali, apa kemudian minggu depan ada bulan bonus, pajak dikurangin, setiap rumah tangga kepalanya dikasih duit segala macam. Senang gak kira-kira? Senang gak? Duit dulu urusannya baru senang. Ini lebih dari duit, rahmat Allah, maghfirah Allah, kasih sayang Allah yang kita belum tentu mendapatkan fursah, kesempatan seperti yang Allah berikan pada kita ini. Banyak saudara yang sudah mendahului, yang kena corona, yang kena omikron, bapak kron, kakek kron, jatuh kron, rendah. Banyak sampai meninggal dunia. Ada. Saya punya orang tua meninggal kena kemarin. Baru ada mungkin 1 bulan, belum 40 harinya. Gak bisa Ramadan. Makanya ketika kita mendapatkan kesempatan dari Allah, mendapatkan bonus besar dari Allah. Bonus apa? Bonus yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Berkah Rasulullah SAW jadi nabi kita. Umur kita yang pendek dikasih Ramadan yang sebentar kita gunakan dengan baik. Baca Qur'annya yang getol, ini syahrul Quran. Banyak yang baca Quran, bukan banyak yang baca majalah, bukan banyak yang baca HP. Baca Al-Quran. Biasanya baca HP juga baca Quran namanya. Ya. Banyak yang baca Quran, banyak yang baca tafsir Al-Quran, pemahaman Al-Quran, inti daripada Al-Quran. Makanya para kiai-kiai itu kalau bulan Ramadan itu namanya ada pasaran. Tahu pasaran enggak? Ngaji 1 kitab tamat 1
Ngerti urusan yang ngerti ada urusan yang penting barokah. Betul tidak? Ini adalah syahrul masakin wa du'afa. Bulan Ramadan adalah bulan orang miskin dan orang yang lemah dalam sisi ekonominya. Banyak yang sedekah. Apa kelebihannya sedekah dibanding ritual formal? Selain sedekah ada. Kalau ibu puasa hanya fokus tidak sedekah, belum tentu diterima itu puasanya. Kalau kita puasa sambil kita ngomong maksud ibadahnya ya. Kalau kewajiban itu wajib. Pahalanya maksudnya mesti jelas, kalau ngajar orang itu mesti lengkap. Tapi kalau kita sedekah kepada orang yang puasa, maka kita mendapatkan puasa yang sempurna. Katanya puasa juga. Kok kata Habib sedekah aja puasa? Enggak, maksudnya kita puasa tapi sedekah yang puasa. Maka dari itu Nabi Muhammad berkata, ittaqillah walau bisyurbatin minal ma. Ittaqillah walau bisyikit tamrah. Sedekah kamu dengan satu biji korma untuk kasih buka puasa. Saudara, alhamdulillah kan di masjid-masjid Betawi udah kebiasaan suka ada buka bersama, betul kan ya? Ya jangan-jangan gue makan ya, kalau yang mampu mah kasih yang banyak bantunya. Itu pasti akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dari mana? Dari orang yang kita kasih makan buka puasa. Nah itu puasanya kata Rasulullah dapat dia tanpa mengurangi pahala dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pilih mana? Coba pilih pelit apa pilih ngasih buka puasa? Nah, ada boleh pelit-pelit sekarang aja. Nanti jangan kalah kita sama orang barat. Orang barat itu ada yang musim summer. Jadi sekian bulan dia kerja habis-habisan. Nanti 4 bulan dia khusus untuk piknik habisin duitnya. Nah kita piknik untuk akhirat. Selama 11 bulan kita cari duit habis-habisan untuk 1 bulan ini, untuk bersedekah, untuk menyekolahi orang lain, untuk biaya, untuk dan lain-lain di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah tadi bulan bonus, bulan limpahan rahmat, bulan limpahan maghfirah. Alhamdulillah. Manfari ini disebut manfariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Bagaimana mungkin cuma senang doa, senangnya masuk Ramadan terus haram masuk neraka? Di mana jalannya? Maksudnya senang dengan aplikasi, dengan tindakan. Aduh kasihan tetangga gue belum punya beras nih, kasihan bakal Ramadan. Jangan mikirin puasa, mikirin makan aja repot. Siapin sama kita yang mampu. Kalau nggak mampu, pas-pasan kumpulan, paguyuban, beliin beras. Contoh tadi keluarga Nabi Sayyidina Ali, dia tidak pernah dalam Islam memilah-milah, memisahkan, mendikotomi antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Habis ibadah tahajud, cucu Nabi keluar dia bawa beras, cari orang rumah yang paling miskin, dia taruh beras di rumah. Beras dulu, gandum, taruh di depan rumah. Nggak pakai ini dari cucu Nabi, dia dari Al-Jari juga, taruh aja di bulan ini. Nggak ada yang tahu selama hidupnya siapa itu yang ngasih beras. Orang kampung itu baru setelah meninggal dunia ketahuan bahwa itu adalah Ali Zainal Abidin. Dari mana? Ada bekas manggul apa? Kepalan. Allahu Akbar. Ini cucu Nabi yang udah dapat jaminan surga, istilahnya berkah kakeknya. Imam Nabi Musa, tapi kelakuannya kalah kita. Yang nggak ada jaminan, yang bukan siapa-siapa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wujudkan senang kita ini dengan mempersiapkan ibadah ritual dan ibadah sosial. Kenapa? Karena amal-amalan kita pasti makbulnya diterima oleh Allah. Yang bulan-bulan ini diterima di bulan Ramadan. Wa du'akum mustajab, doa kalian mustajab, ijabah diperkenankan oleh Allah. Fassalu rabbakum bi niyatin shadiqah, kata Nabi, fassalu rabbakum, mintalah kepada Tuhanmu Allah biniyatin shadiqah, dengan niat yang benar, bukan niat nyumpahin orang. Wa qulubin tahirah, dan hati yang suci. Untuk apa? An yuwaffiqakum lis-siyami wa tilawati kitabi, supaya Allah selalu membimbing kamu untuk benar-benar puasa. Puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa anggota badan, dan puasa semua jawarih kita dari hal-hal perbuatan yang nisna dari sisi Allah Ta'ala.
wa tilawati kitabih, dan semoga Allah berikan kekuatan dengan cahaya nur hidayahnya. Kita semangat dalam membaca Al-Qur'an. Ya setan pasti godain, pasti halangin. Ada baca Quran tidur aja, tidur. Panas sudah. Betul tidak? Capek. Pasti begitu setan. Setan nggak mau kita sukses. Dia akan kita ke neraka. Lawan itu. Jangan ikutin, lawan. Kalau dilawan, dia terbakar. Baca Al-Quran. Wa man tala ayatan min Al-Quran fi hadha syahri fakannama man khatama Al-Quran min ghairi syuhur. Siapa saja yang membaca satu ayat Al-Quran di bulan-bulan ini, kata Rasulullah, seperti dia mengkhatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Baiknya Allah, baiknya Allah. Sayangnya Allah dong yang baik. Kitanya nggak mau jadi orang baik, nggak mau memperbaiki. Allah sayang mengangkat derajat kita semua supaya keiliyin, supaya menjadi penduduk surga. Kita mau jadi penduduk neraka terus, mau susah belangsak terus. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan berkah majlis yang mulia ini, niat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, menghadapi bulan yang mulia juga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah dan taufik bagi kita untuk senantiasa rindu selalu kepadanya, ingin selalu mendekatkan diri kepadanya, menghidupkan malam-malamnya, membuat hati kita menjadi orang-orang kaya. Ada hati punya hati miskin atau hati kaya. Kalau hati miskin, jiwa miskin, biar punya duit buat miskin aja. Tapi kalau hati kaya, biar pas-pasan dia pengen memberi. Gak bisa dengan harta, dengan senyum, gak bisa dengan tenaga, apapun dia lakukan. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah seperti itu. Alhamdulillah. Amin. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuballigh maqasidana wa hasil niyatana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya Rabbana i'tarafna bi anna i'tarafna wa anna asrafna 'ala ladhi ashrafna. Fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hawba wasturna al-awrat wa amina rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wasa'ir khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimin ajma' amin. Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri sallallahu alaihi rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi adada tasyassubi walhamdulillahi fil bani wa kamil. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas kesabarannya, ketawakalannya, kebaikannya, keramahannya. Jazakumullah khairan katsiran wa sallallahu fi dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.